semester 2B. Di sini saya akan mempraktekkan tugas katekese umat dengan tema menjadi keluarga yang bermartabat. Tujuan. Di dalam tujuan ada dua, yaitu satu, dalam keluarga kita butuh iman yang kuat untuk menghadapi segala tugas. Yang kedua, dalam keluarga harus ada tempat orang-orang pertama kali mengalami kasih. Keluarga adalah tempat pertama orang-orang belajar saling memberi dan menerima, saling mendukung dan mempraktekkan penyembah hanya kepada Allah lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Gagasan pokok. Hidup dalam sebuah keluarga adalah manusia. Di dalam keluarga, setiap orang menjalani kehidupan, bertumbuh dan berkembang. Di dalam proses itu, kita berjumpa dengan bermacam-macam situasi, proses, dan aneka peristiwa di mana setiap orang dimungkinkan untuk mengatur hidupnya dengan cermat dan bijaksana. Keluargalah tempat orang-orang pertama kali mengenal dan mengalami kisah. Ketika ada waktu yang perlu disadari ialah bahwa mempertahankan keutuhan kehidupan agar keluarga saling memberi dan menerima, saling mendukung dan mengkhianati keluarga adalah seorang pun yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Marilah dalam pertemuan ini kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta alam semesta, Engkau menciptakan kami seturut gambar-Mu dan mempersatukan kami dalam keluarga untuk saling menguduskan kami kepadamu. Turunkanlah berkat-Mu atas kami, korbankanlah api Roh Kudus dalam hati kami, supaya kami sadar bahwa hanya kepadamu dalam suka kami memuji, dalam duka kami mencela-Mu. Dan sebagai ciptaan-Mu, Dikaulah Allah Sang Pencipta bersama Yesus Putra-Mu, Sang Penebus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Langkah-langkah pengembangan. Melihat situasi hidup. Marilah kita semua mendengarkan cerita. Markus adalah seorang petugas penyuluhan pertanian lapangan PPL tamatan sekolah pertanian. Bermodalkan pengetahuan yang dapat selama 3 tahun di bangku sekolah, ia mulai mendampingi kelompok tani di desanya. Berbagai persoalan mengenai persiapan lahan pertanian, pemilihan bibit unggul, pemupukan yang dihadapi kelompok tani sering membuat Pak PPL bingung.
Menarik dalam diri Markus adalah dalam kebingungan tersebut ia sadar bahwa belum memiliki pengalaman yang berarti. Menurut PPL muda ini, di bangku sekolah selama 3 tahun lebih banyak menghafal ilmu untuk lulus ujian. Bermodalkan kesadaran ini, Markus ini tidak senang untuk belajar bersama kelompok tani binanya tentang cara mengolah tanah, cara membuat pupuk dari daun pohon dan kotoran ternak berdasarkan ilmu yang pernah dapat dengan sesama di bangku sekolah. Ia terus berjalan dengan mengadakan percobaan-percobaan. Luas biasa memang 5 tahun kemudian, tanah yang dulunya tandus kini mulai tumbuh pisang, mentimun, dan berbagai tanaman lain. Panenan anggota kelompok tani seperti jagung, padi, meningkat. Banyak orang tertarik pada cara kerja PPL muda ini. Anggota masyarakat di desa tersebut yang dulunya malas, tukang judi, pemabok, kini mulai rajin kerja kebun. Bahkan ada anggota kelompok tani yang tidak ragu mengatakan memang Tuhan Allah itu baik hati. Utus kasih kita orang ini. Mengapa tidak? Masyarakat di desa tersebut sudah ada yang menjual hasil pertaniannya. Dari hasil pertanian yang ada, Pak Markus PPL muda tersebut tidak lupa mengingatkan para anggota tani untuk menabung demi masa depan mereka dan anak mereka. Melihat pribadi Markus yang terus belajar dari percobaan-percobaan yang dibuatnya bersama anggota-anggota kelompok tani kepada desa setempat dalam suatu pertemuan di kantor desa, sambil mengangkat tangan keduanya jempol mengatakan, "Pak PPL, kamu hebat." Marilah kita mendalami cerita. Siapakah Markus dalam kisah tadi? Apa yang disadari oleh Markus ketika menghadapi persoalan kelompok tani? Dari manakah Markus menghadapi ilmu barunya? Bagaimana hasil belajar Markus yang diterapkan dalam kelompok taninya? Langkah kedua, menggali akar masalah. Pemandu dapat mengajak peserta untuk sering berdasarkan pertanyaan penuntut berikut. Apakah di desa kita ada orang seperti Markus? Mengapa seringkali orang tidak mau belajar dari orang lain? Bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut? Marilah kita semua merangkumkan cerita yang tadi kita dengar. Rangkuman. Dalam keluarga merupakan lembaga dan tempat di mana hidup kita disambut, dipelihara, dihargai, dan dirusak. Sebagai keluarga Kristiani,
kita selalu hidup berdamai dengan sesama kita. Keluarga yang Kristiani dapat menjadi basis kekuatan hidup, menggejalkan sebagai garam dan terang bagi dunia. Pendidikan karakter Kristiani dalam keluarga amat penting dilakukan secara sadar dan berkesinambungan untuk membangun anggota-anggota keluarga menjadi masing-masing yang utuh, beriman sejati, mulai dan bermartabat. Setelah kita merangkumkan semua, marilah kita merencanakan aksi nyata. Rencana bersama suatu kegiatan nyata yang menyadarkan suatu keluarga agar perdamaian sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan proses aktualisasikan dirinya, apa sikap, kapan, di mana, dan bagaimana. Marilah kita mendengarkan doa aku percaya. Doa umat. Marilah dengan ini iman dan harapan yang teguh kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan bagi Gereja Kudus. Ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat sukacita dan kebahagiaan bagi keluarga-keluarga Katolik agar menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap menerima kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegaskan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita umat Kristen, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling membantu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa kami ya Bapa, sudilah Dikau mengabulkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah kita mendengarkan doa-doa ini, marilah kita mendengarkan doa yang diajarkan kepada kita. Bapa kami. Doa penutup. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersyukur karena kami telah merenungkan firman-Mu dalam pertemuan ini. Kami sangat sadar dan mengerti tentang pentingnya hidup berkeluarga yang bertoleransi. Semoga dengan kekuatan dan rahmat-Mu kami melaksanakan firman-Mu dalam hidup dan karya kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.